Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal ya teman-teman. Untuk P3K, kompetensinya adalah pengelola umum operasional ya. Jadi pengelola umum operasional ini untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP sederajat ya teman-teman. Nah, soal-soal yang nanti akan kita simulasikan itu sudah sesuai dengan materi pokok ya atau kisi-kisi dari Menpan RB gitu. Nah, jadi nanti akan ada sebanyak 35 soal yang akan kita latihan ya atau simulasi ya di bagian ke-6 ini. Oke. Jadi kompetensi teknis itu teman-teman itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar itu sesuai dengan standar jabatan. Nah, kemudian ini merupakan materi pokok ya atau kisi-kisi dari Menpan RB ya secara resmi. Itu ada 7 teman-teman untuk pengelola umum operasional ya. Nah, ada 7. Nah, soal-soal nanti yang akan diujikan itu mencakup dari 7 ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar sekitar daripada 7 materi pokok ini ya. Nah, karena tidak keluar dari 7 materi pokok ini. Kita langsung saja ya menuju simulasi soal yang pertama. Yang pertama, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan perlengkapan kebersihan, pengelola umum harus melakukan langkah berikut kecuali A. Menyusun rencana pengadaan yang berbasis kebutuhan real. B. Melakukan evaluasi pemasok berdasarkan kinerja dan kualitas produk. C. Mengalokasikan anggaran tanpa konsultasi dengan bagian keuangan. D. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan regulasi pemerintah. Atau E. Menggunakan sistem pencatatan yang terdokumentasi dengan baik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu teman-teman adalah yang C ya. Nah, yang bukan atau kecuali. Kita lihat pembahasannya. Pengalokasian anggaran harus selalu dikonsultasikan dengan bagian keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas ya. Nah, ini yang bukan teman-teman atau kecuali ya, yaitu mengalokasikan anggaran tapi tidak konsultasi dengan bagian keuangan. Oke, selanjutnya dalam melakukan pemilihan pemasok untuk perlengkapan kebersihan, faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengelola umum adalah A. Harga termurah tanpa mempertimbangkan kualitas. B. Kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan. C. Hubungan personal dengan pemilik perusahaan pemasok. D. Kemudahan pembayaran tanpa memeriksa dokumen administrasi. Atau E. Kecepatan pengiriman tanpa mengecek ketepatan jumlah barang. Jawabannya adalah kita lihat yang betul itu jawabannya yang B ya. Pembahasannya spesifikasi teknis dan kepatuhan regulasi itu adalah faktor utama dalam pemilihan pemasok agar pengadaan berjalan sesuai standar kualitas dan prosedur hukum. Nah, jadi jawabannya benar itu yang B teman-teman ya. Kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perlengkapan kebersihan di kantor pemerintah adalah A. Anggaran yang terserap seluruhnya setiap tahun. B. Meningkatnya jumlah pengadaan barang setiap tahun. C. Ketersediaan perlengkapan yang memadai tanpa kelebihan stok. D. Mengurangi penggunaan perlengkapan kebersihan untuk penghematan. Atau E. Tidak ada pengaduan dari pegawai terkait kebersihan kantor. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu jawabannya yang C teman-teman ya. Pembahasannya
Indikator keberhasilan pengelolaan adalah tersedianya perlengkapan yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan stok, sehingga efisiensi tetap terjaga ya. Jadi jawabannya yang C ya. Ketersediaan perlengkapan yang memadai tanpa kelebihan stok. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi pengelola umum untuk memastikan bahwa perlengkapan kebersihan yang diajukan dalam usulan benar-benar dibutuhkan? A. Menggunakan data penggunaan sebelumnya dan memperhitungkan tren kebutuhan. B. Memesan dalam jumlah besar untuk menghindari pemesanan berulang. C. Mengacu pada usulan tahun sebelumnya tanpa melakukan evaluasi. D. Memilih produk yang memiliki desain modern dan inovatif. Atau E. Hanya mengandalkan pendapat satu staf kebersihan tentang kebutuhan kantor. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Dengan menganalisis data penggunaan sebelumnya, pengelola umum bisa memperkirakan kebutuhan secara lebih akurat dan menghindari daripada pemborosan. Ya, jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi menggunakan data pengguna sebelumnya dan memperhitungkan tren kebutuhan. Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan dalam pengadaan perlengkapan kebersihan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pengelola umum? A. Menggunakan produk dengan harga termurah meskipun tidak ramah lingkungan. B. Memilih produk yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan meskipun sedikit lebih mahal. C. Mengurangi pembelian perlengkapan kebersihan agar lebih hemat. D. Menggunakan pemasok yang tidak memprioritaskan aspek lingkungan. Atau E. Mengabaikan aspek lingkungan karena fokus utama adalah efektivitas biaya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya, pemilihan produk dengan sertifikasi ramah lingkungan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan meskipun harganya sedikit lebih tinggi ya. Jadi jawabannya yang B ya, memilih produk yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan meskipun sedikit lebih mahal. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum untuk memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan mengenai prosedur pembersihan yang benar? A. Agar pembersihan dilakukan secara efisien dan sesuai standar kesehatan. B. Supaya petugas kebersihan bisa bekerja lebih lama tanpa merasa lelah. C. Agar petugas kebersihan bisa membersihkan lebih banyak ruangan dalam waktu singkat. D. Untuk mengurangi anggaran dengan menekan jumlah petugas kebersihan. Atau E. Supaya petugas kebersihan bisa bekerja tanpa supervisi dari pengelola umum. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, pelatihan penting agar petugas kebersihan memahami cara membersihkan dengan efisien dan sesuai standar kesehatan, serta menghindari kesalahan yang bisa merusak fasilitas atau membahayakan kesehatan pegawai. Ya, jadi jawabannya yang A teman-teman. Agar pembersihan itu dilakukan secara efisien dan sesuai standar kesehatan. Selanjutnya, salah satu masalah umum dalam kebersihan kantor adalah bau tidak sedap di ruangan kerja. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasinya? A. Menggunakan ventilasi yang baik dan membersihkan sumber bau secara langsung. B. Menyemprotkan pengharum ruangan untuk menutupi bau. C. Meminta pegawai membawa pengharum pribadi untuk area kerja mereka. D. Menggunakan pendingin ruangan dengan suhu yang lebih rendah. Atau E. Membatasi jumlah pegawai yang bekerja di ruangan tertentu. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, ventilasi yang baik membantu sirkulasi udara. Sementara membersihkan sumber bau secara langsung, misalnya sampah atau karpet yang kotor, itu lebih efektif dibanding hanya menyemprotkan pengharum ruangan ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman.
Jadi bisa menggunakan ventilasi yang baik ya untuk sirkulasi udara dan membersihkan sumber bau itu secara langsung sehingga bau agar cepat bisa teratasi. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum untuk memastikan alat kebersihan seperti sapu, pel, dan vacuum cleaner selalu dalam kondisi baik? A. Agar pembersihan dilakukan secara efektif dan tidak menyebabkan kerusakan fasilitas. B. Supaya petugas kebersihan bisa bekerja lebih cepat. C. Untuk meningkatkan anggaran pengadaan alat kebersihan. D. Agar pegawai bisa menggunakan alat kebersihan sendiri tanpa bantuan petugas. Atau E. Supaya alat kebersihan bisa digunakan tanpa perlu perawatan rutin. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan alat kebersihan yang terawat baik itu membantu efisiensi dan efektivitas pembersihan serta mencegah kerusakan fasilitas akibat penggunaan alat yang tidak layak. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Agar pembersihan dilakukan secara efektif dan tidak menyebabkan kerusakan fasilitas. Selanjutnya, salah satu kebijakan yang dianjurkan dalam pengadaan perlengkapan kebersihan kantor adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Apa manfaat utama dari kebijakan ini? A. Mengurangi dampak negatif pada kesehatan pegawai dan lingkungan. B. Mengurangi biaya pengadaan karena produk ramah lingkungan lebih murah. C. Memastikan kantor terlihat lebih bersih dibanding menggunakan produk biasa. D. Mempercepat waktu pembersihan karena bahan ramah lingkungan lebih kuat. Atau E. Mengurangi kebutuhan akan petugas kebersihan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, produk ramah lingkungan lebih aman bagi kesehatan pegawai. Misalnya, mengurangi paparan bahan kimia berbahaya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu mengurangi dampak negatif pada kesehatan pegawai dan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi pengelola umum untuk menghindari penyebaran bakteri dan virus di lingkungan kantor? A. Menyediakan disinfektan dan menerapkan kebiasaan membersihkan tangan secara berkala. B. Mengandalkan petugas kebersihan untuk menangani semua aspek kebersihan tanpa peran pegawai. C. Memasang pendingin ruangan dengan suhu rendah untuk membunuh bakteri. D. Menggunakan pengharum ruangan antibakteri di seluruh kantor. Atau E. Mewajibkan pegawai membersihkan sendiri meja dan peralatannya tanpa bantuan petugas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan penyebaran bakteri dan virus dapat dicegah dengan menyediakan disinfektan di tempat strategis serta mengedukasi pegawai tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya, yaitu menyediakan disinfektan dan menerapkan kebiasaan membersihkan tangan secara berkala. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus diperhatikan pengelola umum dalam menyiapkan ruangan rapat agar berjalan efektif? A. Ukuran ruangan dan jumlah peserta rapat. B. Warna dinding ruangan rapat. C. Preferensi pribadi pimpinan rapat. D. Jumlah meja dan kursi yang tersedia tanpa mempertimbangkan kenyamanan. Atau E. Jenis karpet yang digunakan dalam ruangan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, ukuran ruangan harus disesuaikan dengan jumlah peserta agar rapat berjalan nyaman dan efisien, tanpa terlalu sesak atau terlalu luas sehingga mengurangi efektivitas komunikasi. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pengelola umum dalam menyiapkan ruangan rapat ya adalah ukuran ruangannya dan jumlah peserta rapatnya. Selanjutnya, apa yang perlu dipastikan pengelola umum terkait fasilitas teknologi dalam ruangan rapat?
A. Tidak perlu memeriksa perangkat teknologi sebelum rapat dimulai. B. Menggunakan perangkat teknologi hanya jika diminta oleh peserta rapat. C. Menyediakan televisi sebagai pengganti proyektor. D. Mengandalkan alat tulis manual untuk menghindari masalah teknis. E. Tersedianya perangkat seperti proyektor, mikrofon, dan koneksi internet yang berfungsi dengan baik. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, proyektor, mikrofon, dan koneksi internet sangat penting untuk mendukung presentasi dan diskusi dalam rapat. Pengelola umum harus memastikan semua berfungsi sebelum rapat dimulai. Ya, jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Yaitu tersedianya perangkat seperti proyektor, mikrofon, dan koneksi internet yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum memastikan kondisi ruangan nyaman bagi peserta rapat? A. Mengatur suhu ruangan agar tetap sejuk dan menyediakan ventilasi yang cukup. B. Menutup semua jendela untuk menghindari kebisingan. C. Menjaga suhu ruangan tetap hangat tanpa mempertimbangkan preferensi peserta. D. Memastikan pendingin ruangan untuk menghemat listrik. Atau E. Menggunakan pencahayaan redup untuk menciptakan suasana santai. Ini yang tadi mematikan pendingin ruangan untuk penghematan listrik gitu ya. Jawabannya yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan, suhu ruangan yang sejuk dan ventilasi yang baik membantu menciptakan suasana rapat yang lebih nyaman dan produktif, terutama untuk rapat dengan durasi yang panjang. Ya. Jadi yang A, teman-teman ya, mengatur suhu ruangan agar tetap sejuk dan menyediakan ventilasi yang cukup. Selanjutnya, dalam menyiapkan meja dan kursi untuk rapat, pengelola umum harus memastikan bahwa A. Hanya menyiapkan kursi tanpa memperhatikan meja rapat. B. Semua kursi ditempatkan berdekatan tanpa mempertimbangkan ruang gerak peserta. C. Susunan kursi dan meja disesuaikan dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan. D. Menggunakan susunan tetap tanpa memperhitungkan kebutuhan diskusi. Atau E. Tidak perlu menyesuaikan susunan meja dan kursi dengan agenda rapat. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, susunan meja dan kursi harus disesuaikan dengan jenis rapat. Misalnya, theater style untuk presentasi atau U-shape untuk diskusi aktif ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi susunan kursi dan meja itu harus disesuaikan dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, mengapa pengelola umum harus menyediakan daftar hadir dalam setiap rapat? A. Untuk menghindari pertanyaan tentang jumlah peserta setelah rapat. B. Untuk menambah pekerjaan administratif yang lebih formal. C. Agar peserta rapat bisa melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. D. Untuk mendokumentasikan kehadiran peserta dan memastikan keterlibatan pihak yang relevan. Atau E. Hanya sebagai formalitas tanpa manfaat langsung. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan, daftar hadir itu penting untuk mendokumentasikan kehadiran dan memastikan keterlibatan peserta yang relevan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi jawabannya D, teman-teman. Jadi daftar hadir itu untuk mendokumentasikan kehadiran peserta dan memastikan keterlibatan pihak yang relevan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik menyimpan dokumen penting dalam perawatan barang kantor? A. Meninggalkan dokumen dalam kondisi terbuka di area kerja. B. Menumpuk dokumen di atas meja untuk memudahkan akses. C. Menyimpan dokumen di laci meja tanpa pengamanan. D. Menggunakan lemari arsip yang aman dan tahan terhadap kelembaban.
Atau E. Memfotokopi dokumen setiap hari untuk menghindari kehilangan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang bagian D. Pembahasan lemari arsip yang aman dan tahan kelembaban itu membantu menjaga dokumen tetap rapi dan terlindungi dari kerusakan. Ya, jadi jawabannya ya memang yang D, menggunakan lemari arsip yang aman dan tahan terhadap kelembaban. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum dapat mengidentifikasi barang yang perlu segera diperbaiki atau diganti? A. Membiarkan pegawai menentukan kapan barang harus diperbaiki. B. Mengandalkan laporan dari pegawai tanpa inspeksi fisik. C. Hanya mengganti barang yang rusak total tanpa perawatan sebelumnya. D. Menunggu hingga barang benar-benar tidak bisa digunakan. Atau E. Melakukan inspeksi dan pengecekan berkala terhadap kondisi barang. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang E. Pembahasan inspeksi berkala itu memungkinkan pengelola umum mendeteksi masalah lebih awal dan menghindari kerusakan yang lebih parah. Jadi jawabannya yang E ya, melakukan inspeksi dan pengecekan berkala terhadap kondisi barang. Selanjutnya, dalam perawatan kursi dan meja kantor, tindakan mana yang paling tepat? A. Menggunakan kursi tanpa memperhatikan beban maksimal. B. Membersihkan dan mengecek kestabilan kursi serta meja secara berkala. C. Mengabaikan perawatan hingga kursi dan meja rusak total. D. Mengganti semua kursi setiap tahun tanpa pengecekan kondisi. E. Hanya memperbaiki kursi dan meja yang digunakan oleh pimpinan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pengecekan rutin dan pembersihan dapat memperpanjang umur kursi dan meja, serta mengurangi resiko kecelakaan akibat perabot yang tidak stabil ya. Jadi jawabannya yang B. Membersihkan dan mengecek kestabilan kursi serta meja secara berkala. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dengan barang kantor yang sudah tidak bisa digunakan lagi? A. Menyimpan barang rusak tanpa alasan yang jelas. B. Melakukan proses penghapusan aset sesuai regulasi yang berlaku. C. Memberikan barang kepada pegawai tanpa prosedur resmi. D. Membuang barang tanpa pencatatan atau dokumentasi. E. Memperbaiki barang rusak meskipun tidak lagi layak pakai. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, barang yang sudah tidak bisa digunakan harus dihapus dari inventaris melalui prosedur resmi agar pengelolaan aset tetap transparan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Melakukan proses penghapusan aset sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mencegah karat pada peralatan berbahan logam yang digunakan di kantor? A. Mencuci logam dengan air setiap hari untuk menghilangkan kotoran. B. Membiarkan logam terkena udara terbuka agar cepat kering. C. Menyimpan di tempat kering dan menggunakan pelumas anti karat secara berkala. D. Menggunakan peralatan logam hanya saat benar-benar diperlukan. E. Menyemprotkan parfum pada logam agar tetap bersih dan berbau harum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan karat dapat dicegah dengan menyimpan logam di tempat kering dan menggunakan pelumas anti karat agar tidak terpapar kelembaban berlebihan yang bisa menyebabkan korosi ya. Jadi jawabannya yang C ya, yaitu menyimpan di tempat kering dan menggunakan pelumas anti karat secara berkala. Selanjutnya,
Dalam memilih restoran untuk menjamu tamu pimpinan kantor, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah A. Popularitas restoran di media sosial, B. Jarak restoran yang paling dekat dari kantor, C. Reputasi layanan dan kualitas makanan, D. Harga makanan yang paling ekonomis, atau E. Keunikan menu dibandingkan kompetitor. Jawabannya adalah kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, reputasi layanan dan kualitas makanan sangat penting dalam menjamu tamu bisnis karena mencerminkan profesionalisme perusahaan serta memastikan pengalaman yang nyaman bagi tamu ya. Jadi jawabannya yang C ya, reputasi layanan dan kualitas makanan. Selanjutnya, jika pengelola umum tidak mengetahui preferensi makanan dan minuman tamu, minuman apa yang paling aman untuk disajikan? A. Kopi hitam tanpa gula, B. Teh hijau dengan madu, C. Air mineral, D. Jus buah segar, atau E. Minuman bersoda tanpa gula. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, air mineral adalah pilihan paling netral dan aman untuk disajikan karena tidak mengandung pemanis tambahan, kafein, atau bahan yang dapat menyebabkan alergi atau intoleransi ya. Jadi yang paling netral, paling aman kalau tidak mengetahui preferensi makanan dan minuman tamu, teman-teman bisa menyediakan air mineral. Itu yang paling netral dan aman. Selanjutnya, jika makanan yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan preferensi tamu, tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh pengelola umum adalah A. Meminta maaf dan tetap melanjutkan jamuan tanpa mengganti makanan, B. Segera menawarkan alternatif makanan yang lebih sesuai, C. Menyuruh tamu untuk mencoba makanan yang telah disediakan, D. Mengakhiri pertemuan lebih cepat untuk menghindari ketidaknyamanan, atau E. Membiarkan tamu memilih makanan sendiri di lain kesempatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, menawarkan alternatif makanan yang sesuai menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan tamu dan membantu menjaga suasana jamuan tetap profesional dan menyenangkan. Jadi jawabannya B teman-teman ya. Yaitu segera memberi tawaran ya, alternatif kepada tamu ya, makanan yang lebih sesuai. Selanjutnya, dalam pemilihan menu makanan ringan untuk jamuan bisnis, apa yang menjadi pertimbangan utama? A. Keunikan rasa dan tampilan makanan, B. Harga makanan yang paling murah, C. Ketersediaan makanan dalam jumlah besar, D. Kesederhanaan, kepraktisan, dan kesesuaian dengan suasana bisnis, atau E. Kemewahan dan kesan eksklusif pada makanan. Jawabannya benar. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan, makanan ringan untuk jamuan bisnis harus praktis, mudah dikonsumsi, dan tidak mengganggu jalannya pertemuan. Kesederhanaan dan kesesuaian dengan suasana bisnis lebih penting dibanding tampilan atau kemewahan makanan ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Jadi ada kesederhanaan, kepraktisan, dan yang paling penting adalah kesesuaian dengan suasana bisnis. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, jika seorang tamu memiliki permintaan makanan khusus karena preferensi unik atau kebutuhan diet tertentu, bagaimana cara terbaik pengelola umum menanganinya? A. Meminta tamu membawa makanan sendiri untuk menghindari kesalahan. B. Memastikan pemesanan khusus sesuai permintaan dengan penyedia makanan terpercaya. C. Menawarkan makanan yang tersedia tanpa memperhatikan preferensi tamu. D. Mengabaikan permintaan tamu dan tetap menyajikan menu standar. Atau E. Meminta tamu untuk menyesuaikan diri dengan menu yang sudah dipilih. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah jawabannya yang B.
pembahasannya. Memastikan pemesanan makanan khusus sesuai dengan kebutuhan tamu itu menunjukkan profesionalisme dan perhatian terhadap detail yang dapat meningkatkan pengalaman tamu dalam jamuan bisnis. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi memastikan pemesanan khusus sesuai permintaan dengan penyedia makanan terpercaya. Selanjutnya, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan pengelola umum sebelum mengantarkan dokumen kantor ke tujuan? A. Menghubungi penerima untuk memastikan alamat pengiriman. B. Mengemas dokumen dalam amplop biasa. C. Menyusun daftar dokumen yang akan dikirim. D. Menentukan kurir yang paling murah. Atau E. Mencatat biaya pengiriman terlebih dahulu. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Langkah pertama yang penting adalah menyusun daftar dokumen yang akan dikirim. Itu guna untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal atau salah kirim. Ini membantu dalam pengecekan dan pelacakan dokumen nantinya. Ya. Jadi yang pertama itu disusun dulu ya daftar dokumen yang akan dikirim. Nah, kemudian baru mungkin bisa menghubungi penerima untuk memastikan alamat pengiriman, kemudian melakukan pengemasan dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam proses persiapan pengiriman dokumen, mengapa penting untuk memilih jenis kemasan yang tepat? A. Untuk menghemat biaya pengiriman. B. Agar dokumen terlihat lebih menarik. C. Untuk melindungi dokumen dari kerusakan selama pengiriman. D. Untuk mempercepat proses pengiriman. Atau E. Agar dokumen lebih mudah dikenali. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan. Pemilihan kemasan yang tepat seperti amplop tahan air atau kotak berlapis penting untuk melindungi dokumen dari kerusakan fisik, kelembapan, atau resiko hilang selama pengiriman. Ya, jadi jawabannya C, untuk melindungi dokumen dari kerusakan selama pengiriman. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum jika dokumen yang akan dikirim bersifat sangat rahasia? A. Mengirimkan melalui layanan pos biasa. B. Menggunakan kurir internal perusahaan. C. Menyerahkan dokumen secara langsung ke penerima. D. Mengirimkan dokumen dalam amplop tanpa tanda pengenal. Atau E. Memilih layanan pengiriman ekspres dengan pelacakan penuh dan asuransi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Dokumen rahasia membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga menggunakan layanan ekspres dengan fitur pelacakan penuh dan asuransi akan memastikan keamanan dan integritas dokumen selama proses pengiriman. Ya, jadi jawabannya yang E ya. Kita bisa memilih layanan pengiriman ekspres dengan pelacakan penuh dan kemudian asuransi sebagai pelindung. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum memastikan bahwa dokumen yang dikirim telah diterima oleh pihak yang tepat? A. Mengirimkan notifikasi melalui email kepada penerima. B. Meminta konfirmasi pengiriman dari kurir saja. C. Menghubungi penerima setelah pengiriman selesai. D. Menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. Atau E. Memantau status pengiriman melalui situs web kurir. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang benar itu adalah yang D. Pembahasan. Layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima memberikan bukti fisik bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang tepat dan meningkatkan akuntabilitas dan keamanan proses pengiriman ya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya, menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. Selanjutnya,
Jika dokumen yang akan dikirim sangat mendesak dan harus tiba di hari yang sama, pilihan metode pengiriman yang tepat adalah A. Pengiriman reguler, B. Pengiriman ekonomis, C. Pengiriman ekspres atau same-day delivery, D. Pengiriman dengan layanan pos biasa, atau E. Menggunakan jasa pengiriman melalui email. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C tentunya ya. Pembahasannya, pengiriman ekspres atau same-day delivery itu memastikan dokumen tiba di hari yang sama. Sangat cocok untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan penting. Nah, jadi pilihannya yang C ya, pengiriman ekspres atau same-day delivery. Selanjutnya, jika dokumen yang dikirim membutuhkan tanda tangan penerima sebagai bukti resmi, layanan pengiriman yang paling tepat adalah A. Layanan reguler tanpa konfirmasi penerima, B. Layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima, C. Menggunakan email sebagai alternatif pengiriman, D. Mengandalkan bukti verbal dari kurir, atau E. Mengirimkan dokumen dalam bentuk salinan saja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima memastikan bahwa dokumen diterima oleh orang yang berwenang, memberikan bukti sah dalam transaksi resmi atau hukum. Ya, jadi yang B, layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika barang atau dokumen yang dikirim mengalami keterlambatan dan belum sampai ke penerima? A. Menghubungi layanan pengiriman untuk melacak status barang atau dokumen. B. Menunggu beberapa hari tanpa melakukan tindakan. C. Mengirim ulang barang atau dokumen tanpa mencari tahu penyebab keterlambatan. D. Menyalahkan penerima karena tidak segera menghubungi pengirim. Atau E. Mengabaikan masalah karena bukan tanggung jawab pengirim. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, melacak status barang atau dokumen melalui layanan pengiriman adalah langkah yang tepat untuk mengetahui penyebab keterlambatan dan mencari solusi agar barang atau dokumen segera sampai ke tujuan ya. Jadi yang A teman-teman ya, yaitu menghubungi layanan pengiriman untuk melacak status barang atau dokumen tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi pengelola umum untuk memastikan bahwa dokumen penting tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang selama pengiriman? A. Menggunakan amplop standar yang mudah dibuka. B. Mengirimkan dokumen dalam format digital saja. C. Menggunakan segel keamanan atau amplop bersegel khusus. D. Menuliskan dokumen penting di bagian luar amplop. Atau E. Menitipkan dokumen kepada karyawan lain tanpa pengawasan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, segel keamanan atau amplop bersegel khusus memastikan bahwa dokumen tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang selama pengiriman. Menjaga kerahasiaan dan keamanannya ya. Jadi teman-teman jawabannya itu C ya. Kita bisa menggunakan segel keamanan atau amplop bersegel khusus. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum untuk menyimpan bukti pengiriman setelah barang atau dokumen dikirim? A. Agar dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi sengketa atau kehilangan barang atau dokumen. B. Untuk menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai. C. Supaya bisa diklaim sebagai tambahan laporan biaya pengiriman. D. Agar dapat mengirim barang lain dengan metode yang sama. E. Untuk menghindari tanggung jawab jika barang rusak. Jawabannya adalah kita lihat ya.
Yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan bukti pengiriman sangat penting untuk memastikan bahwa pengiriman telah dilakukan dengan benar dan dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi sengketa, kehilangan, atau keterlambatan barang dokumen tersebut. Jadi jawabannya yaitu yang A. Agar dapat digunakan sebagai referensi jika terjadi sengketa atau kehilangan barang atau kehilangan dokumen. Selanjutnya, jika dokumen atau barang dikirim menggunakan layanan ekspres, apa manfaat utamanya dibandingkan pengiriman reguler? A. Biaya pengiriman lebih murah. B. Pengiriman lebih cepat dan memiliki prioritas dalam distribusi. C. Penerima harus datang langsung ke kantor kurir. D. Tidak memerlukan konfirmasi penerima. Atau E. Mengurangi kemungkinan pengiriman gagal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan layanan ekspres memberikan kecepatan lebih tinggi dan prioritas dalam distribusi. Sangat berguna untuk pengiriman dokumen atau barang yang bersifat mendesak. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Pengiriman lebih cepat dan memiliki prioritas dalam distribusi, sehingganya lebih cepat sampai ya. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh 35 soal ya untuk pengelola umum ya. Operasional. Mudah-mudahan 35 soal itu bisa memberikan tambahan wawasan sehingganya bisa memudahkan saat kita ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.